Sihir adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib guna-guna, mantra, atau jampi yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal dan mencelakai orang lain. Karena itu sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam, seperti sakit, kematian, kebencian, gairah syahwat dan penceraian, serta perselingkuhan. Ke dalam hal ini, channel Sains Islami akan membahasnya lebih lengkap dalam pandangan Islam dan Al-Quran terhadap sihir. Quraisy Shihab menyatakan bahwa pada mulanya ilmu sihir diajarkan oleh dua malaikat, yakni Harut dan Marut sebagai ujian bagi mereka berdua dan bagi mereka yang diajarinya. Pada saat yang bersamaan, ternyata setan juga ikut menimba ilmu itu. Tetapi jauh setelah itu, ketika Nabi Sulaiman berkuasa, praktek ilmu sihir dia larang. Semua buku-buku tentang sihir ditanam di bawah singgasananya. Kitab-kitab tersebut kemudian mengajarkan kembali ilmu sihir itu. Pada saat itulah, sebagian orang Yahudi mengikuti jejak setan dan percaya kepada bisikan setan bahwa sebenarnya kekuasaan Nabi Sulaiman serta kehebatannya adalah pengaruh sihir tersebut. Allah SWT membantah kebohongan itu dan menyatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Pada hakikatnya, sihir merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Dalam Al-Quran, sihir disebut sebagai asihru, sementara santet merupakan istilah yang digunakan di Nusantara pada masa kerajaan Majapahit, tepatnya menjelang keruntuhannya. Intinya, santet lebih lekat dengan fenomena yang berlaku di Nusantara. Ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menuturkan, sihir adalah mantra yang memberikan pengaruh secara zahir batin, seperti membuat orang lain menjadi sakit, atau bahkan membunuh, memisahkan pasangan suami istri, atau membuat istri orang lain mencintai dirinya. Ia juga menjelaskan bahwa sihir itu nyata adanya, sebagaimana disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam ayat tersebut, disebutkan tentang sihir dan cara melawan ilmu sihir, bukan mengajarkan untuk melakukan ilmu sihir. Rasulullah bersabda bahwa sihir merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar. Untuk itu, umat muslim harus menjauhinya sebab belajar sihir atau mengajarkan ilmu sihir hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Jauhilah 7 perkara yang merusak dosa besar. Para sahabat bertanya, apa saja ke-7 perkara itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran, tidak kurang dari 30 ayat bicara mengenai sihir. Antara lain surat Al-Baqarah ayat 102 yang menjadi fokus telah ini. Asbabun nuzul ayat ini diatar belakangi tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad bahwa ajaran yang dikembangkan beliau itu adalah sihir, lalu turun ayat 102 Al-Baqarah ini. Dalam ayat ini Allah menceritakan perbuatan sihir orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman. Tujuan mereka memutarbalikkan fakta dan pembangkangan terhadap kitab Taurat yang benar. Dan ilmu sihir yang mereka kembangkan tidak ada relevansinya dengan ajaran Nabi Sulaiman. Mempelajari ilmu sihir, menurut sebagian ulama tafsir, adalah boleh, yang dilarang menggunakan ilmu itu untuk kejahatan. Menurut para ahli tafsir, ilmu sihir termasuk ilmu yang tercela, merugikan bagi diri si penyihir dan yang terkena sihir. Karena itu, kedua belah pihak bisa dikenakan sebagai sikap penolakan kebenaran atau kekafiran. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir, lalu Allah menurunkan surah Al-Falaq sebagai doa penyembuhan untuk Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk membacanya dan meniupkan ke dalam segelas air putih. Kemudian, air putih tersebut dioleskan ke seluruh tubuh Rasulullah. Dengan keistimewaan surah Al-Falaq dan anugerah Allah, Rasulullah sembuh dari sihir yang ditujukan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab.